Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari pohon ini ya kan yang selama ini saya posting. Beratnya sendiri 3,1 kilo, hampir 3,2 ya. Bentuknya juga sempurna. Nih lihat. Bentuknya juga sempurna. Ini jenis Musang King ya kan ya. Beratnya 3,1 kilo. Ini buah yang ketiga kali jatuhnya dan yang terakhir ya. Karena pada pohon ini buahnya pertama saya hanya sisakan tiga saja ya kan kawan ya. Kemudian yang kita jaga pohon ini apabila subur, kita berikan lagi pupuk agar dia keluar buah. Nah ini seperti ini contoh nih, ini ya kan kawan ya. Ini dan di atas ya, ini bisa dilihat ya. Jadi inilah hasil organik ya. Siapa yang bilang buah organik kecil-kecil ya. Padahal ini buah pertama. Ini buah susulan. Untuk ini sendiri umur pohon ketika dia berbunga ini akan kawan ya. Ini hampir umur 3 tahun ya. Seperti itu. Jadi sekarang udah umur 3 tahun 3 bulan. Ini yang di bagian atas. Ya seperti ini ya. Coba seperti ini keadaan pohon kita, tidak stres ya. Nah ini bisa dilihat ya. Nah kita cerita ini ya kan kawan ya. Ini waktu ini sama sekali full organik ya kawan-kawan ya, pupuknya ya, tanpa memakai pupuk kimia satu butir pun ya. Ini adalah penyemangat bagi kawan-kawan ya. Jangan mau ditakut-takuti. Memakai organik justru makin lama tanah makin baik, makin bagus. Jika kamu memakai organik, tanah kita itu tidak perlu memakai lubang biopori. Seperti itu. Jadi tanah organik itu udah pasti gembur. Dan akar akan mendapat oksigen yang mencukupi. Seperti itu. Jadi ketika dia berbunga ya kan kawan ya, kita mempertahankan bunga agar tidak rontok itu memakai arang batok kelapa. Selain penyerbukan ya, ingat selain penyerbukan, saya penyerbukan tidak pernah melakukan sendiri. Penyerbukan saya hanya melalui kelelawar-kelelawar kecil seperti itu. Jadi tanpa saya nyerbuk, soalnya jika kita menanam 400 pohon, 400-nya berbunga, nggak mungkin ya satu orang atau 5 orang yang nyerbukkan itu, apalagi buah di ujung. Jadi tidak masuk akal ya. Gimana caranya? Ya kita sewaktu kita berkebun, kita tanam kesukaannya kelawar-kelawar kecil itu. Apa itu ya? Udah pikirkan sendiri apa yang disukai oleh kelawar kecil itu. Nah, ketika mereka tahu di sini ada makanan di kebun kita ini, udah jadi langganan, mereka datang setiap hari. Ketika ini berbunga, ya udah mereka yang kerja. Jadi mereka lah pekerja yang melakukan penyerbukan tanpa kita gaji. Ya. Malah kita sediakan untuk makanan mereka. Nah, kemudian setelah penyerbukan tadi ya, kita mempertahankan bunga seperti itu. Saya mulai dari berbunga sampai panen seperti ini itu 2 kali pemberian aplikasi garam ya, garam kasar. Garam kasar sini garam apa ya, kalau di Indonesia bilang garam krosok ya. Ini bagi teman-teman Malaysia, apa itu garam kasar yang biasa dipakai untuk ikan ya, untuk ternak ikan atau untuk ikan asin, itu biasanya itu yang dipakai. Taruhnya aplikasinya jangan berlebihan teman-teman. Ingat, pohon seperti ini besarnya dengan diameter 3 meter itu bisa kita berikan sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo. Hanya itu, jangan berlebihan, ingat ya. Dan ingat ya kawan-kawan ya, satu lagi, ingat ya baik-baik,
Ketika durian berbunga itu air wajib cukup. Ingat ya, cukup, bukan berlebihan. Ya, jika air cukup, tentu untuk pengisian buah dia sempurna. Untuk pengisian buah. Ketika air kurang atau air berlebihan, tentu bisa buat masalah untuk bentuk buah dan apa ya kan ya, dan penyerbukan. Jadi durian itu bisa rontok, penyebabnya air ya. Air itu bisa menjadi penyebab. Ketika mengenai rasa, saya rasa antara musim hujan sama tidak, itu menurut saya kecil ya. Kecil pengaruhnya. Jadi musim hujan itu bunga banyak yang rontok, banyak yang tidak jadi, itu hanya karena sewaktu dia berkembang basah ya, putik bunga itu dia basah, jadi tidak bisa melakukan penyerbukan, hanya itu aja. Tapi ketika dia mekar pada maghrib ya, pada sore hari tidak hujan, nah itu biasa jadi ya kan. Yang ditakuti musim hujannya hanya sore hari sampai malam, itu biasanya gagal ya kan. Jadi untuk seperti ini contoh, ketika waktu dia ini berbunga, pohon seperti ini, coba dilihatkan pes, pohon seperti ini subur. Nah saya pancing lagi pakai BU8 ya, BU8 biru saya pancing, pohon sebesar ini hanya 4 sak, saya pancing 4 sak, jadi makanya dia bisa keluar buah susulan sampai atas ya. Dan satu lagi mengenai organik, itu perlu kawan-kawan ingat ya, kita bisa setel ya, pohon bisa di setel mau bulan berapa panennya. Karena di kebun ini sebagai kebun percobaan, saya sudah buktikan setiap bulan bisa mengeluarkan buah, bukan di satu pohon tapi berlainan pohon ya. Jadi kedepannya nanti akan kita program ya kawan-kawan ya, untuk bulan Januari misalnya kita keluarkan 20 pohon buah, nanti ke depannya Februari 20, terus berputar sampai kembali lagi, atau satu bulan 50 pohon kita keluarkan, tergantung banyak atau sedikitnya kita tanam ya. Seperti ini contoh, ini kita memakai jarak, coba pes tunjukin, kita memakai jarak hanya 5 meter ya. Nah itu ya, itu ini 5 meter sama sebelahnya. Ini bisa diperlihatkan pes. Nah itu, nah itu ya kawan-kawan. Nah itu pohon itu jaraknya 5 meter. Nah ketika besar nanti, ya kawan-kawan ya, umpamanya contoh kita bilanglah 10 tahun yang akan datang ini pohon tajuknya ketemu ya. Kalau memang nggak bisa dipangkas ya, nggak bisa dipangkas, buang satu. Mau tahu nggak teman-teman, BEP-nya itu kalau saya hitung, BEP itu hanya 7 tahun. 7 tahun harga modal tanah, modal bibit, modal orang kerja, semua itu udah balik. Tahun yang ke-7 malah udah tinggal untung. Mau tahu nggak teman-teman, ini 3,1 kilo ya, saya jual 350.000 1 kilo. Nah kok 3,1 kilo berarti kan uangnya udah berkisar 1 jutaan ya. Ini udah 1 jutaan. Jadi sedangkan bibit saya beli dulu waktu tahun 2019 awal gitu, sampai bulan Mei itu harga bibit masih berkisaran 400-an ribu. 400.000 1,5 meter. Nah 400.000 kan kalau satu buah jatuh aja, sedangkan saya udah jatuh 3 ya, satu buah jatuh kan udah lewat ya kawan-kawan ya, sama pemupukan. Mulai ini modal ini aja ya, penanaman ini itu dengan 1 biji ini udah lunas. Kita tidak hitung tanah ya, jangan hitung tanah. Nah apalagi dia sudah menghasilkan 3 buah kemarin, ini buat terakhir yang ketiga. Jadi kalau dia katakan, teman-teman dikatakan 10 tahun nanti ketemu cabang, pohonnya mati, pohonnya bermasalah,
cabang ketemu nanti kering bermasalah. Lah apa salahnya kalau kita nggak mau repot-repot pruning, kita buang aja yang satunya, rugi? Enggak ya nih kawan-kawan, kita dikasih sama Allah itu pikiran, itu yang membedakan kita dengan yang sering manjat-manjat pohon. Ya, saya tidak mengatakan monyet ya. Jadi kita pakai ini, kita Allah itu makin senang. Apa yang diberikan pada kita digunakan untuk yang benar. Seperti itu aja kan. Jadi jangan takut. Bisa tanam, nggak peduli jarak. Penting pedoman satu, BEP-nya berapa tahun. Ketika BEP udah kembali, ini saya potong jarak itu kan udah 10 meter teman-teman. Benar nggak? Masuk akal ya. Jadi yang teman-teman yang modalnya sedikit, yang punya lahan sedikit, jangan takut. Udah tanam, mau tanam triple, mau tanam jarak 5 meter, nggak masalah. Asal ini ada satu syarat. Teman-teman harus tahu cara pengelolaan tanah, cara menanam agar pohon cepat besar, cepat berbuah. Ya, itu aja kuncinya. Kok teman-teman tahu, wah enak sekali berkebun, serius. Enak sekali, saya malah jarak dekat-dekat gini, malah saya mau tambah lagi di tengah-tengah satu. Kalau udah tahu seperti ini. Jadi untuk teman-teman, udah mari semangat. Jangan takut menanam, jangan mau takut dengan ukuran jarak tanam. Ya, pedoman 6 tahun BEP. Sedangkan saya ini buah sekali, umur ketiga aja udah pulang modal nih. Pohon ini. Saya tidak pakai modal lagi nih pohon ini. Jadi ketika sekarang saya tebang pun saya nggak rugi. Ya, seperti itu contoh. Jadi jangan mau ditakut-takuti soal jarak tanam ya. Oke. Semoga teman-teman makin semangat, makin mau kita menghijaukan bumi ini dan ada hasil. Itu aja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.